tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Para kecil Tanjung Enim Radio, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung sejak tadi di sore hari ini di Ngobras Tanjung Enim Radio di kesempatan Jumat 10 Desember 2021. Kebersamaan kita sampai jam 5 sore nanti bersama bintang tamu kita dari CLC Lembaga Bimbingan Belajar di Tanjung Enim. Ada Miss Rismalia, ada Miss Juwita dan Miss Fitri atau Miss Uma. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah like di Facebook kami. Sore hari ini kami live streaming live di Facebook Tanjung Enim Radio dan di www.tanjungenimradio.id. Dan saya kembali ke adminnya nih Miss Juwita ya. Tadi sudah diceritakan tentang pendaftarannya tidak terlalu susah, pembayarannya juga tidak terlalu mahal. Nah pernah nggak nih ada salah satu siswa yang pernah mengecam pendidikan di lembaga yang mirip seperti CLC karena orang tuanya pindah atau pindah ke CLC? Pernah nggak seperti itu? Maksudnya gimana ya? Dia di tempat lain pernah juga karena orang tuanya pindah ke Tanjung Enim, jadi artinya pindah ke CLC. Jadi artinya si anak tersebut pernah mengenyam pendidikan di tempat lain yang sejenis dengan CLC. Oh tentu saja pernah Pak. Pernah ya? Jadi itu pemberian materinya sama atau meneruskan atau tinggal lihat si anak itu dulu sampai di mana? Kalau pembelajaran sih sebenarnya meneruskan Pak, tapi lebih baik lagi itu lihat kemampuan anaknya sudah batas mana. Gitu. Iya, walaupun di tempat yang sama, yang lama materinya sama ya, iya, tapi kita betul. tetap masih melihat kemampuan si anak ya. Misalnya nih dia sudah jauh, sudah dibelajar penambahan puluhan, tapi dia penambahan belasan belum bisa, kita harus belajar yang di belasan dulu. Gitu ya. Iya. Kita tidak boleh melewatkan ya. Iya, jadi masih kita gali lagi kemampuan si anak tersebut ya. Betul, jadi lebih tertata kayak lebih gitu. Tertata ya. Jadi artinya ketika dia selesai di lembaga CLC, sama juga di tempat lain seperti itu ya. Artinya tidak ada beda. Banyak gak waktu itu yang kejadian seperti itu yang pindah? Banyak. Karena kita tahu kan daerah kita ini daerah tambang yang dominan dalam kurun waktu tertentu orang tuanya pindah sana pulang lagi ke Tanjung ya. Kemudian batasan mana sih si siswa ini dinyatakan selesai di CLC? Batasan. Jadi artinya sampai kelas berapa kalau istilah di CLC itu ya? Kalau untuk di CLC ini batasannya kelas 6 SD usia 6 12 SD ya? tahun. 12 tahun ya. Setelah itu baru dinyatakan selesai ya? Iya, dan juga bisa juga dinyatakan misal nih dia ngambil satu paket belajar Ayo Membaca. Untuk Ayo Membaca itu kan ada 3 level nih, level dasar, lanjutan 1 dan lanjutan 2. Dia dinyatakan selesai itu apabila sudah menyelesaikan di level akhir gitu. Ya. Jadi nggak harus di kelas 6 SD enggak. Jadi artinya si calon siswa ini boleh memilih paket-paket yang diinginkan ya. Tidak, walaupun dia hari pertama dia pengen sekolah di CLC, tapi tidak untuk kemungkinan di usia yang lain dia di tempat lain gitu ya. Artinya tidak harus full di situ ya. Jadi masih ada batasan-batasan tertentu. Nah kemudian untuk siswanya sendiri dari CLC sendiri ada nggak nih uang pendaftaran masuk biaya bulanan? Dia menyatakan menyediakan semacam snack atau memang sudah kebiasaan CLC atau sudah satu paket? Ada nggak seperti itu? Kalau di CLC itu belum ada yang kayak gitu Pak. Artinya jadi tidak ada ya. Jadi di CLC itu dia datang nih belajar. Nanti kalau dia selesai belajar, kita kasih reward untuk anak-anak seperti stiker sama poin. Gitu jadi nanti poin-poin itu bisa dikumpulkan sama anak-anak untuk ditukarkan sama mainan. Jadi kan kalau kayak gitu anak-anak lebih semangat belajarnya. Betul. Dan selanjutnya juga kalau dia sudah selesai belajar, kita harus kirim evaluasi ke orang tuanya. Gitu ya. Hari ini si adik belajar apa, hari ini adik sudah bisa apa, kayak gitu. Nah terus dalam evaluasi itu ada nggak semacam buku atau catatan yang setiap harinya dibawa oleh si orang tua murid? Atau kita cukup komunikasi saja? Enggak. Jadi untuk
evaluasi itu sehabis belajar biasanya miss-miss yang ngajarinnya itu langsung report ke orang tuanya dan yang wajib admin lakukan itu kirim evaluasi melalui WhatsApp. Oh, iya. Jadi setiap hari selesai belajar itu pasti dikirim evaluasi. Jadi si orang tua tahu perkembangan dari si anak tersebut perkembangan ya. anaknya. Oke, Barakanca Tanjung Enim Radio masih bersama saya Reddy Smash di acaranya Ngobras dan perbincangan kita masih asik ya dan tetap dengerin terus Ngobras Tanjung Enim Radio yang hadir setiap dari Senin sampai Jumat. Ada 2 sesi dari jam 10 sampai jam 12, sesi sore hari dari jam 3 sampai jam 5. Untuk Anda yang mungkin punya teman saudara atau apa aja yang layak untuk dipublikasikan, silakan kunjungi website kami, kunjungi Facebook kami dan beberapa akun lain seperti IG, juga YouTube dan WhatsApp kami. Kami akan undang Anda untuk bergabung di sini di Ngobras Tanjung Enim Radio. Sekarang ke Mbak Rismalia nih, sebagai tenaga pengajar. Kegembiraan apa nih yang dirasakan ketika moodnya pas saat itu mengajar ya? Paling tidak dari lingkungan teman, juga ketika memasuki CLC sendiri nih. Karena institusi ini beda dengan lembaga lain yang jenjangnya lebih tinggi nih. Kalau masalah kegembiraan sih selalu gembira, Pak. Iya ya, diupayakan gembira iya, ya. Diupayakan walaupun di rumah gembira. nggak mood ya. Iya. Karena kadang ada anak tuh yang tergantung sama mood kita. Betul. Kalau kitanya udah bete, anaknya pasti bete. Jadi kalau setiap mereka mau masuk ruangan, kita harus sapa dia. Halo. Gitu Terus ya. kita ajak cerita, kita tanyain makannya apa. Jadi kan kita gembira, dia juga gembira. Ya, jadi sebisa mungkin dari tenaga pendidik mengupayakan agar si anak tersebut di dalam ruangan CLC tetap enjoy, tetap senang, tetap bahagia ya, Iya, apapun caranya ya. Kemudian kalau boleh tahu nih, kasih bocoran dulu alumni mana nih, biar teman-teman para Kanci Tanjung Radio tahu ya lebih dekat dengan Mbak Rismalia. Kalau alumninya dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Tahun berapa itu? Tahun 2019 kalau nggak salah. 2019 ya. Siapa tahu para kanca ini kan ada yang satu angkatan, kan kita nggak tahu. bener. Mah itu teman aku yang lagi talkshow kan kita nggak tahu seperti itu ya. Iya benar-benar. Dulu 1 tahun ya pendidikan, 1 minggu ya pendidikan itu. Iya, 1 minggu pendidikan di pusat. Seberapa ketat sih seleksi untuk masuk ke CLC ini? Paling tidak kan waktu bersama Mbak Rismalia itu banyak orang, banyak teman yang ikut tapi belum berhasil gitu. Seberapa ketatnya sih? Kalau mau dibilang ketat, ya ketat, tapi tergantung di kita sih. Yang pertama kita harus ngisi dulu pertanyaan sama dia. Pertanyaan semuanya mengacu ke anak-anak. Dominan ke anak-anak iya, ya? dominan ke anak. Kita itu tes tertulisnya yang banyak yang gagal. Karena kebanyakan... Tentang apa tuh? Misal nih, jika anak menangis, kita harus ngapain? Oh iya, gitu. Nah disitulah mereka harus pengen melihat sejeli apa kita dengan iya, anak-anak, sedekat bener. apa ya. Ada yang itu. jawabannya yang melenceng mungkin ya, dari yang diinginkan. Ada yang memang harus gitu. Sudah dari situ nanti kita dapat telepon, diwawancarain sedikit. Walaupun wawancaranya sedikit, tapi emang penting buat anak-anak. Jawabannya menentukan ya. Gitu ya. Sudahnya baru kita training. Ya. Ya training ke pusat. Di pusat juga kita dinilai. Kita dikasih nih nanti 1 anak. Kalau sudah teorinya sudah selesai, kita dikasih 1 anak. Itu diawasin sama miss yang di pusat juga dilihat. Nanti yang miss di pusat mungkin dia ditanyain tuh sama manajer kita. Ditanyain gimana miss yang tadi, bagaimana. Kayak gitu sih. Jadi artinya tuh bersyukurlah Anda sebagai kompetitor bisa berada di CLC ketimbang yang belum berhasil ya. Iya. Ya karena kita tahu di dunia mengajar di penghujung tahun 10 tahun ini banyak disukai loh. Saya juga kurang tahu alasannya apa, tapi yang pasti mereka ingin betul-betul membagikan ilmu ya untuk dunia pendidikan. Kita doakan semoga dunia pendidikan kita masih terus berkembang dan akan makin maju. Nah terus dari pendidikan waktu itu yang katanya 1 minggu ke hari pertama CLC berapa lama? Apa langsung atau ada durasi 1 bulan menunggu?
Kalau buat Miss Risma kemarin tuh menunggu dulu. Yang kedua ya. Iya, 1 hari buat kita istirahat. Sudahnya hari Senin kita baru gabung. Gabungnya itu juga nggak langsung dilepas. Oh, Iya, ada yang pendamping. mendampingi ya? Ada yang mendampingi juga. Dia yang menilai kita bagaimana kita sama anak. Oh, jadi mas istilahnya hari pertama itu tidak langsung kerja tapi masih praktek dulu Iya, seperti itu ya. 1 minggu Oh, juga 1 prakteknya, minggunya. diliatin sama dia, diawasin. Grogi pasti ya. Iya. Iya pasti grogi itu ada. Iya, iya. Jadi urutan seperti itu ya. SOP-nya seperti itu. Nah, ke Miss Fitri nih, sama seperti yang terjadi dengan Mbak Arismalia, mulai dari pelatihannya, kemudian durasi gabungnya. Kalau dari Fitri pribadi Pak ya, kalau training nggak ada. Nggak ada ya, oke. Langsung ya, karena praktek. memang terjun di dunia mengajar untuk ngaji ya, jadi langsung ya, oke. Gimana nih perasaan sekarang, sudah berapa bulan sudah bergabung? 5. 5 bulan bergabung di CLC, baik dengan tim maupun dengan anak-anak gitu. Kalau dengan anak-anak, alhamdulillah baik Pak. Harus saling. baik gitu. Harus. Biar ibunya baik, papanya baik, keluarganya baik ya. Iya. Jadi artinya kita menciptakan kondisi yang baik untuk lingkungan di CLC yang berdampak sama orang-orang yang memang intens ke dunia CLC ya. Kemudian pernah nggak dengan materi yang Anda ajarkan di sini, penghafalan dari Al-Quran, baik pengaji maupun menuju ke hafiz, salah satu siswa yang Anda ajarkan itu diikutsertakan dalam lomba-lomba yang sejenis itu? Belum Pak. Belum Kalau ya? sejauh ini belum. Untuk tingkat yang pemula atau apa belum ya? Belum. Tapi keinginan untuk sana tetap ada ya? Ada Pak, Ya, pasti mudah-mudahan. ada. Pasti ada suatu saat nanti ya. Nah terus kalau dilihat di lingkungan CLC sendiri, kan pastinya beda antara mengaji dengan hafiz dengan materi-materi lain itu. Seberapa besar perbedaan itu sih? Maksudnya Pak? Yang mengaji dengan lingkungan khusus ngaji dengan yang Anda lihat di sekitar CLC itu. Kayaknya nih, wah ini lebih susah ngajarin ngaji ketimbang ngajari bermain yang lain-lain, yang dunia pendidikan lain tuh. Oh kalau Fitri sih sama aja Pak, kan Sama ya? sama-sama belajar. Usianya sama ya? Iya sama. Baik. Kita kembali lagi perbincangan kita setelah jeda berikut ini. Para kacutan yang ingin radio, jangan memang tetap di Ngobras Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio, dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.